Halo sobat-sobatku, apa kabar? Kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-52. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Selalu optimis, don't worry, be happy. Kunci kehidupan yang sehat. Hari ini saya akan berbagi tentang tema Roh Kudus memampukan kita mewartakan kasih. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak pernah risau ketika ditinggal oleh orang yang sangat ia percaya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak pernah gelisah, bimbang, takut ketika ia ditinggal oleh orang yang dianggap sebagai gurunya, sebagai panutannya, sebagai tokohnya atau sebagai mentornya. Itulah juga yang dialami oleh para murid Yesus. Ketika mereka harus menerima kenyataan Yesus sungguh-sungguh tidak ada lagi berada di antara mereka secara ragawi. Yesus terangkat ke surga. Bagaimana dengan para murid? Bagaimana masa depan para murid? Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan roh penghibur. Ini tanda bahwa orang-orang yang diajak bicara pada kondisi yang mengalami duka cita. Yesus juga berkata, "Aku akan memberikan roh kebenaran." Ini berarti Yesus berbicara pada para murid ketika para murid mengalami kebingungan, mana kebenaran dan mana kejahatan. Roh kebenaran ini yang akan menuntunnya. Ia juga akan memberikan roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Roh yang lain yang tidak akan menyesatkan, yang tidak akan menelantarkan, tetapi yang akan membimbing seseorang untuk mampu melakukan tugas-tugas, melakukan karya-karya surgawi yang bermanfaat bagi surga, bagi sesama manusia, bagi gereja, dan juga bagi keluarga serta dirinya sendiri. Siapakah yang berbahagia menerima Roh Kudus ini? Dalam Kisah Rasul, semua orang percaya akan menerimanya. So, tidak ada lagi hak-hak istimewa bahwa Roh Kudus hanya datang kepada salah satu suku, salah satu bangsa, salah satu ras. Tetapi setiap orang yang percaya, ia akan menerima Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghiburan, dan sebagainya. Anak-anak, taruna-taruna, laki-laki, perempuan, hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, siapapun. Berarti Roh Kudus ini akan memampukan setiap orang, bukan hanya jabatan-jabatan keagamaan tertentu, bukan hanya imam-imam Lewi, bukan hanya ahli-ahli Taurat, bukan hanya orang-orang Farisi, tetapi semua orang akan diberikan oleh Roh Kudus untuk melakukan karya-karya ilahi.
Tidak ada lagi hak istimewa kepada salah satu suku, salah satu bangsa atau jabatan. Bahkan hamba-hamba pun akan mampu mewartakan karya-karya kasih Kristus. Paulus bahkan berkata semua orang, bahkan orang jahat pun akan diberi, supaya hidupnya tidak lagi dipimpin oleh roh perhambaan, oleh roh setanik yang menghancurkan kehidupannya dan kehidupan sesamanya, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Para murid Yesus tentu saja dia akan diberi, karena mereka juga akan melanjutkan karya-karya dan mewartakan cinta kasih Sang Guru. So, mengapa Yesus harus memberi Roh Kudus kepada mereka dan juga kepada kita, supaya kita semua menerima wahyu dan bisa memberitakan kehendak Tuhan, bersaksi tentang Tuhan dan karya-karyanya, serta melakukan karya-karya surgawi, karya-karya ilahi. Karena dengan Roh yang memimpin kita itulah tangan akan berkarya menghasilkan buah-buah roh, keadilan, kesetiaan, kebenaran, kerendahan hati, cinta kasih, dan sebagainya. Jika roh itu adalah roh yang setanik, maka tangan akan dipakai untuk menghancurkan, untuk membunuh, untuk melukai, untuk menyakitkan, untuk membakar, bahkan mematikan sebuah kehidupan. Itulah sebabnya Yesus memberikan Roh Kudus ini, supaya para muridnya mampu melakukan karya-karya dan mewartakan cinta kasih pengampunan yang telah Sang Guru ajarkan kepada mereka. Dengan Roh Kudus ini para murid mampu menghadirkan kembali Yesus dalam kehidupan komunitas. Represensia, menghadirkan kembali Yesus yang mengampuni, yang mencintai, yang mengasihi, yang memberi makan, yang menyembuhkan dan sebagainya. Itulah sebabnya Yesus memberikan Roh Kudus supaya semua orang yang menerimanya mampu melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, dan memberlakukan kuasa Allah dalam dirinya. Ia memberi Roh Kudus supaya kita bisa menilai batin kita, hati nurani kita, supaya kita bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, mana yang jalan menuju surga, mana jalan yang menuju neraka, mana gelap, mana terang, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang rata, mana yang berlubang. Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita berada sendiri, tidak ada sahabat, tidak ada Sang Guru, berhadapan dengan berbagai problema kehidupan, Roh Kudus akan membantu batin kita, hati nurani kita untuk melihat dengan jernih. Itulah yang diminta oleh Salomo. Kiranya Engkau ya Allah memberikan aku hikmat untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena dengan mampu membedakan itu, ia tahu mana jalan yang menuju neraka, mana jalan yang menuju surga, mana yang menuju kematian dan mana yang menuju kepada kehidupan. Yesus ingin para muridnya mampu melakukan karya-karya surgawi. Maka Roh Kudus itu diberikan juga kepada kita supaya kita mampu melakukan kebenaran, cinta kasih, pengorbanan dan sebagainya dalam persekutuan dengan Allah. So, umat Yahudi memiliki kepercayaan tentang 3 zaman keemasan.
Zaman keemasan yang pertama adalah zaman Raja Daud. Dalam era Raja Daud ini, bangsa Israel memiliki kekuatan menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang memberikan kedaulatan dan martabat bagi umatnya. Dan dari situlah maka tanduk Isai dari Daud akan melahirkan zaman keemasan yang kedua, yaitu zamannya Tuhan Yesus. Mengapa ini zaman keemasan? Karena surga didatangkan kepada hidup manusia. Surga bukan lagi soal tempat, surga bukan lagi soal gedung, surga bukan lagi soal waktu, tapi surga adalah soal kuasa yang memimpin hidup manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus bersabda kepada Zakeus, "Zakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu." Ia makan bersama dengan Zakeus. Imam-imam Lewi, ahli-ahli Taurat berkata, "Lihat, gurumu makan dengan orang najis." Yes. Tetapi makan bersama itu sesungguhnya sang sorga telah masuk ke dalam batin Zakeus. Sang sorga menjumpai orang yang dianggap najis ini. Dan akhirnya sang sorga berkuasa atas sang najis ini. Itulah sebabnya ketika sang najis ini, Zakeus ini merasakan cinta kasih Allah, merasakan kuasa Allah dalam dirinya, dan merasakan kerajaan Allah hadir dalam dirinya, ia bersabda, "Tuhan, aku akan mempersembahkan separuh milikku dan akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang hartanya pernah aku ambil." Dan Yesus bersabda, "Pada hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Nah, itulah kerajaan Allah. Maka itu menjadi zaman keemasan. Surga mengampuni orang-orang yang najis, surga mengampuni orang-orang yang berdosa. Surga bahkan datang kepada orang-orang berdosa. Surga bahkan memanggil mereka untuk bersama-sama hidup dalam surga, yaitu supaya setiap manusia dipimpin oleh kuasa Roh Allah. Itulah sebabnya imam-imam Lewi, ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah karena sorga kok sudah dianggap hadir. Bagi Yesus, sorga, kuasa Allah sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Maka surga bisa dinikmati hari ini, kini dan di sini, dengan Roh Allah yang memimpin kita. Disitulah zaman keemasan. Kita tidak perlu menunggu surga sampai mati, tapi kita hidup dalam surga, dalam kuasa ilahi itu. Maka bagi Yesus surga adalah kuasa, yaitu Roh Allah yang menguasai hidup manusia, sehingga segala yang dipikirkan, segala yang dirancang, segala yang diperbuat adalah mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup manusia. Yesus terangkat ke surga. Mungkinkah ada zaman keemasan berikutnya? Yes, yaitu zaman gereja, zaman Roh Kudus. Maka gereja diberikan kepada umat manusia, diberikan kemampuan, kuasa, diberikan Roh Kudus untuk melanjutkan, mewartakan karya kasih Allah yang mengampuni manusia, yang memanggil manusia berdosa, yang merangkul manusia, dan yang mengajak manusia berjalan pada jalan cinta kasih-Nya. Itulah sebabnya ini zaman keemasan yang ketiga,
zaman Roh Kudus, zamannya Pentakosta, zamannya gereja. So saudara-saudara, dipimpin Roh Kudus berarti kita berada pada kemampuan dan spiritualitas bahwa kita dipimpin oleh Allah dalam cinta kasih-Nya. Dipimpin Roh Kudus berarti kita memiliki spiritualitas yang baru. Gereja persekutuan orang percaya menerima spiritualitas yang baru yang mengemudikan hidupnya untuk bersaksi. Menerima spiritualitas yang baru mengemudikan hidupnya untuk mewartakan dan mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan cinta kasih, mendatangkan kehidupan baru pada manusia. So, saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita dimampukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, melanjutkan, menghadirkan kembali karya-karya pengampunan, menghadirkan kembali karya-karya cinta kasih. Roh Kudus memampukan kita menjadi mulut Tuhan untuk mewartakan warta surgawi, mewartakan warta pembebasan, mewartakan warta pengampunan, mewartakan karya-karya ilahi, bahwa manusia adalah gambar Allah, cinta kasih Allah. Roh Kudus akan memampukan kita juga menjadi tangan Allah untuk melakukan karya-karya cinta kasih, untuk menyembuhkan orang, untuk memberi makan, untuk menolong orang, untuk membimbing orang hidup dalam cinta kasih. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk menyatakan kesatuan Allah di dalam Kristus, Kristus di dalam Allah Bapa, Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus di dalam kita dan kita di dalam Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memampukan kita terus menjadi sebuah persekutuan yang kuat, persekutuan yang saling mendoakan, persekutuan yang saling melayani, persekutuan yang saling menopang, persekutuan yang saling menghibur, persekutuan yang saling menyelamatkan, supaya semua umat manusia hidup dalam cinta kasih Allah. So, saudara-saudara, jangan gentar, jangan bimbang, jangan takut. Jika Allah meminta kita berjalan, Ia telah memberikan sepatu yang tepat untuk kita pakai. Maka ketika Tuhan mengutus kita ke dunia yang penuh dengan kerusuhan, Ia pun memberikan roh yang baru kepada kita untuk merubah dari gelap menjadi terang, dari keraguan menjadi kepastian, dari keputusasaan menjadi sebuah pengharapan, dari neraka menjadi surga. Oke, saudara-saudara, salam damai, salam pewartaan surgawi, supaya kita tetap hidup sebagai tangan Allah, sebagai mulut Allah, dan sebagai hati Allah yang memancarkan cinta kasih dan karya-karya penyelamatannya. See you, sampai jumpa pada program berikutnya. Yes, salam damai.